Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiki wa amtimnani. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa lidhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, Ketua Yayasan Masjid Namira beserta keluarga, Ketua Takmir beserta segenap pengurus, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Namira, kulu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Kita bisa duduk sekarang ini di Masjid Namira itu karena nikmat. Dan kita bisa berada di sini pun karena nikmat dan dipilih oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat umur, nikmat ilmu. Tidak mampu kita menghitung. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, surat ke-16 di ayat yang ke-18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka bersyukur saja. Dengan bersyukur, insya Allah nikmat ini Allah tambahkan. Dan janji Allah hak diletakkan di surat Ibrahim, surat ke-14 di ayat yang ke-7. Wa it'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir malam hari ini beserta segenap keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abdan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun mampu untuk mencontoh, meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kita nanti mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Hari ini tanggal berapa? 15 apa? Rabiul Awal, ya. Bukan tanggal 29. Tanggal 15. Dan ini bulan Rabiul Awal ini ada momentum yang sangat luar biasa, yakni peringatan Maulid Nabi. Ada pertanyaan waktu itu pada diri saya pribadi. Boleh ya saya cerita diri pribadi ya? Loh kalau enggak boleh saya tak pulang. Saya tuh bertanyanya begini waktu itu. Kenapa harus mencontoh Rasulullah Muhammad? Itu belum Islam loh saya, belum Islam. Kenapa harus mencontoh Rasulullah Muhammad?
Padahal banyak Rasul yang lain. Nabi Isa alaihissalam Rasulullah. Nabi Musa alaihissalam Rasulullah. Nabi Ibrahim bapak para nabi malah. Tapi kenapa Rasulullah? Saya cari begitu. Ketemu. Surat Al-Ahzab. Surat 33. Di ayat 21. Rabbuna wa ta'ala berfirman. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallahi katsira. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagimu, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani akhirat. Coba jamaah tolong angkat tangan. Siapa yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Coba angkat tangan. Semua mengharapkan rahmat Allah ternyata. Coba tolong angkat tangan siapa yang tidak mengimani akhirat. Semua mengimani. Kita kembali ke ayat tadi. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani akhirat. Berarti yang harus dicontoh Rasulullah. Ketemu. Belum puas saya. Belum puas. Apa jaminan ketika seseorang itu mencontoh atau mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jaminannya coba? Cari lagi, alhamdulillah ketemu Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila mereka hamba-hambaku benar-benar mencintai aku. Dalam 3 kitab tafsir yang saya pelajari. Alhamdulillah selesai. Ya, dengan para guru-gurunya. Saya baru 3 Pak, mohon maaf. Kan saya bukan asli Islam. Jenengan yang Islam sudah 5 atau 8 kitab tafsir habis ya. Iya. Saya baru 3. Jalalain, Tobari, dan Ibnu Katsir. Baru 3 saya. Tapi sekarang teman-teman saya yang jalan lain, banyak yang pakai jalan lain. Nah, maka dari 3 ini, makna daripada kul in kuntum tuhibunallaha, Muhammad, sampaikan pada hambaku siapa yang benar-benar mencintai aku, ingin masuk surgaku, ingin bertemu denganku, katakan, fattabi'uni. Rasul suruh mengatakan, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 jaminannya. Yuhibbukumullah dan wa yaghfir lakum dunubakum. Allah pakai kata hibu loh, hibu. Hibu itu kalau yang mengucapkan Allah dalam firman-Nya itu cinta dan rahmat. Jangankan Allah, Pak, manusia saja. Dengan manusia yang mencintai itu saja sudah luar biasa, apalagi Allah. Contoh ya, gambaran yang mudah kita tangkap nih. Pada hakikatnya uang suami uang siapa? Uang istri. Kalau uangnya istri, banter deh semburi istri, wedi dijaluk deh. Wedi diminta itu banter banget. Ketika pada dasarnya uang suami uang siapa? Uang istri biasa. Ketika kalau uangnya istri uang siapa? Banter belakang istri. Khawatir diminta. Itu baru cinta manusia. Sudah dapat uang suami, masih punya uang sendiri, itu 1 pekan masih gini. Kata suami, apa maneh iki? Luluran. Keluar lagi. Pekan depannya nih, apa maneh iki? Facial, keluar lagi. Loh, ini baru cinta manusia, Pak. Dia akan berusaha membahagiakan yang dicintai, berusaha tidak mengecewakan dan menyenangkan. Ini ukuran manusia. Apalagi kalau yang menyatakan cinta itu Allah. Kita belum meminta, sudah diberi sama Allah. Dan janji Allah ini diletakkan di surat 65 At-Tolak ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nih, kalau kita sungguh-sungguh sama Allah, semua kebutuhan kita tuh Allah yang nutupi. Jadi belum kita minta, itu udah dicukupi sama Allah. Ini kalau Allah sudah menggunakan kata hibbu. Dan ini bisa kita raih manakala kita itiba
Sebagaimana Rasul mengatakan, fatabi'uni, ikuti saya. Maka kalau kita itiba, mencontoh Rasulullah Muhammad SAW dalam beribadah, mencontoh beliau dalam bermuamalah, mencontoh beliau dalam cara berukuah, mencontoh beliau dalam cara memegang syariah, mencontoh beliau dalam berakhlakul karimah, dua jaminannya, yuhibbukumullah dan wayaghfir lakum dunubakum. Dosa dan kesalahannya diampuni. Tapi harus minta ampunan. Kalau kita tidak pernah minta ampunan itu sombong. Karena manusia tidak mungkin tidak berbuat salah. Tidak mungkin tidak keliru. Tidak mungkin tidak khilaf. Karena Allah sendiri yang menetapkan. Diletakkan di surat An-Nisa 28. Yuridullahu au yukofifa ankum wa kholikul insanu do'ifa. Allah tidak memberikan kemurahan, keringanan. Karena manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Rasul pun bersabda, saya ambil dari Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lahu azza wa jalla, ya ibadi, innakum tuhtiuna bil-laili wan nahar. Hambaku, kalian itu pasti berbuat dosa dan salah bil-laili wan nahar, baik malam maupun siang. Wa ana akfir lahu dunuba jami'a. Aku Allah Rabbmu mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni wa afir lakum. Maka mintalah ampun padaku, aku ampuni. Jadi mengikuti Rasul kalau tidak pernah minta ampun sombong. Rasulullah itu jaminan surga. Rasul itu jaminan ampunan dosa. Beliau saja mengatakan ani fastaghfirullaha miyatan fi kulli yaum. Bukhari Muslim lagi. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul bersabda, aku Muhammad beristighfar mohon ampunan Allah sehari 100 kali. Kita tenang-tenang saja, bah. Rasulullah jaminan surga. Istighfarnya sehari 100 kali. Coba jamaah, ada yang bawa sertifikat. Coba saya lihat. Sertifikat dari langit. Jaminan masuk surga atau ampunan dosa. Boleh lihat saya? Tidak punya kita ini jaminan itu. Rasulullah aja punya aja. Gak mau. Gak lupa beristighfar. Maka kita ini jangan sampai tidak memohon ampunan pada Allah. Makanya sampai Allah mengatakan dalam Ali Imran ini. Wasari'u ila mafratum mir rabbikum. Segeralah mohon ampunan pada Allah. Kita tidak mungkin tidak berbuat keliru. Tidak mungkin tidak salah. Tidak mungkin tidak khilaf. Jangan sombong-sombong untuk minta ampun pada Allah. Maka siapa yang mencontoh Rasul, dicintai Allah, dirahmati Allah, wa yaghfir lakum dunubakum, dosa dan kesalahannya dihapus, diampuni Allah. Masih belum puas saya, Pak. Coba saya tahu atiknya di kitab lama. Kitab lama ini, Pak. Coba dibuka. Ulangan. Pasal 18 ayat. Gak duwe sampai no gak tahu kafir kayak saya. Ayo yang bisa Google coba dibuka, diketik Ulangan. Nek main ngobal legend kuotan tek itu kumane. Sekarang lihat kebenaran aja. Coba ayo dibuka. Ulangan 18.2.18. Jangan diketik titik 2, enggak ketemu. Tidak, ketemu. Kemarin Pak di masjid saya tunggu lama, tak pikir ngewangi, tak jawab WA, tak diwedi. Udah ketemu? Saya bacakan ya. Nanti kalau saya salah tolong diingatkan ya. Ini firman Allah kepada Nabi Musa. Firman Allah kepada Nabi Musa, Rasulullah Muhammad belum lahir. Wahai Musa, seorang nabi akan aku bangkitkan di tengah-tengah dari saudaramu sendiri. Sepertimu Musa ini, aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Begitu bunyinya. Oh, apal tiba-tiba. Padahal sudah didesek Quran sama hadis. Apa makna ini? Allah bilang sama Rasulullah, Musa, nabi nanti penutup tidak aku ambil lagi dari Bani Israel, tapi dari saudaramu sendiri, di tengah-tengah kamu. Aku ambil dari Bani Ismail. Karena Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Daud alaihissalam, kalau ditarik ke atas ketemu Yakub. Yakub ini anak Ishak. Ishak ini putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditarik ke atas, Abdillah bapaknya Abdul, terus ketemu Ismail alaihissalam. Ini
Anaknya Nabi Ibrahim. Cuman di kitab saya yang lama dulu disebut Abram, Taurat. Kalau di dalam Injil disebut Abraham. Kalau Quran Ibrahim. Nah, kalau orang Betawi Boim. Sama maknanya. Nah, maka dari dua anaknya ini, Allah katakan lagi di surat As-Saffat, surat 37. Ini Pak, saya nyari seperti ini 13 tahun loh. 13 tahun, 3 tahun. Sampai tak kayak sak jam dok mari soal Rasulullah. Saya dulu 3 tahun menemukan ini. Nah ini lalu Allah berikan di surat As-Saffat, surat 37, 113. Barakallahu alai Ismail wa Ishaq zuriyatihima minas salihin. Masya Allah. Ini janji Allah. Dua anak unu ini, Ibrahim, Ismail dan Ishak, aku akan turunkan para nabi dari dua garis ini. Makanya saya cari Pak arek Dinoyo. Oh, bukan Dinoyo Pak. Dinoyo itu pabrik roti namanya Paulus. Ya. Paulusnya arek Yunani. Saya cari di garis Ishak tidak ada, di Ismail tidak ada. Makanya tinggal minggat. Nah, ternyata makna dari saudaramu sendiri itu di sini. Artinya bapaknya satu. Cuma dari ibu yang berbeda. Satu dari garis ibu Hajar, satu dari garis ibu Sarai. Kemudian Allah mengatakan apa? Sama sepertimu Musa. Saya sampai buat tabel. Saya buat tabel waktu itu. Tabel semua nabi. Saya cari kesamaannya dengan Nabi Musa yang mana. Ketemu satu tok yang signifikan dan tidak dimiliki nabi yang lain. Dalam hal apa? Dalam hal bertemu dengan Allah. Antum kalau buka Quran sekarang ini, dari Al-Fatihah sampai Anas, hanya 2 nabi yang bertemu dengan Allah. Hanya Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa ditemui Allah di Gunung Bromo. Oh, Gunung Sinai. Tak pikir pindah Nusantara, ya di Gunung Bromo. Ya, di Gunung Sinai. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW ditemui di Sidratul Muntaha. Dan ini bisa kita buktikan. Ada di surat 53. 53 itu An-Najm. Di ayat 13 sampai dengan 18. Jadi kita buka bersama-sama. Ini bahwa Rasul bertemu betul dengan Allah. Walaqad ra'ahu nazalatan ukhra. Dan sungguh Muhammad melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Ini maksud rupa yang asli, rupa siapa? Rupa Jibril. Ayat 14. Inda Sidratil Muntaha. Kejadian ini di Sidratil Muntaha. Ayat 15. Inda Jannatul Ma'wa. Dan Rasul ditampakkan surga-surga tempat tinggal. Ayat 16. Iyaksha Sidrata Mayaksha. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ini namanya hijar. Uraian hadis Rasul ini hijar. Dan ini cahayanya luar biasa. Rasul pun tidak mampu. Karena di balik hijar itu Allah. Sama ketika di Gunung Sinai. Rasul Musa pun dengan hijar di balik itu. Bahkan Nabi Musa maksa untuk boleh melihat. Apa yang terjadi? Terpelanting. Pingsan, gak mampu. Allah mengatakan dalam ayatnya. Antum layak busorini. Kamu tidak mampu melihatku. Illa fil jannah. Kamu baru bisa melihatku nanti di surga. Lah kok sekarang sudah ada orang bilang sudah bisa ketemu Allah manunggal. Ini rodok preketek. Tapi pengikutnya ya wakeh ngono. Masya Allah. Padahal Allah bilang tidak ada yang bisa mampu melihat kok. Nah, saudara-saudaraku. Maka disinilah makna sama. Kemudian Allah katakan apa tadi? Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Jadi aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Surat 53, surat yang sama ini, ayat 3 dan 4. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Rasulmu Muhammad SAW Al-Quran itu menurut keinginan dan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Rasulullah Muhammad SAW itu wahyu dariku. Ini firman Allah nih. Makanya ngomong di masa Nabi Musa, Rasulullah belum lahir lagi. Mengatakan semua firmanku aku simpan di lisannya. Loh, berarti Rasulullah menyimpan semua firman Allah. Saya gak percaya, saya cari. Terus waktu ini kembali ke ayat An-Najm ketemu Allah. Ayat 17-nya. Mazzagal bazaru wa matagha.
Penglihatan Muhammad tidak melampaui dan juga tidak menguranginya. Yang dilihatnya adalah apa yang pernah terjadi tanpa melampaui. Kata bazoru, masdarnya ini berarti kasat mata. Kalau kasat mata itu berarti melihat dengan mata kepala. Berarti jasadnya ada. Jadi Rasul Mi'raj itu bukan alam ruh, bukan mimpi. Tapi benar-benar jasad. Karena Allah menggunakan kata mazakol bazoru. Bazoru itu melihat dengan mata kepala. Bukan melihat dengan merem awang-awang. Ini maknanya. Luar biasa Rasul kita ini. Nah kemudian ayat 18-nya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubro. Sungguh Rasulullah ditunjukkan Allah sebagian tanda-tanda kebesarannya. Kalau acara Isra Mi'raj jarang disampaikan ini. Yang disampaikan surat 17 ayat 1-nya itu. Perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi yang ini Mi'rajnya jarang sekali disampaikan. Betul-betul jarang. Ini saya sampaikan malam hari ini. Jadi Rasulullah benar-benar ditemui Allah seperti Nabi Musa. Kemudian kalimat Allah, aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan. Coba kita buka surat 16. An-Nahl. Ayat 44. Pernyataan Allah kepada Nabi Musa. Diulang Allah di Quran. Diulang Allah di Quran. Bil bayinati wa zubur. Wa anzalna alaikat dzikr. Litubayyina linas manuzila ilaihim wa la'alakum yatafakkarun. Masya Allah. Mukjizat kitab-kitabku sudah aku turunkan pada mereka sebelumnya. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat pada Nabi Musa alaihissalam, Injil pada Nabi Isa alaihissalam, dan engkau Muhammad ad-Dzikr atau Al-Quran. Terus lihat firman Allah. Litubayyina linas manuzila ilaihim. Ilaihim loh. Semuanya. Dan tugasmu Muhammad menjelaskan kepada manusia semua yang sudah aku turunkan. Masya Allah. Padahal beliau buta huruf. Dan tidak hidup di masa itu. Tapi kenapa bisa menjelaskan? Ketetapan Allah. Ketika semua firman-Nya ada di lisan beliau. Dan saya menemukan Rasulullah buta huruf itu bukan malah saya sudah Islam. Belum Islam saya sudah tahu kalau Nabi yang terakhir buta huruf. Ketik. Gak duwe gak sampean. Ayo ketikan. Yesaya. Gak kira duwe. 29 ayat 12. Udah. Kalau saya salah ingatkan lagi. Cuma sekarang terjemahnya seseorang, Pak. Seseorang. Dan apabila kitab ini diberikan pada seseorang. Seseorang sekarang, Pak. Dulu Nabi edisi 51. Nabi yang tidak bisa baca. Aku katakan padanya. Baca. Baca ini dalam namaku. Terus dia mengatakan, aku tidak bisa membaca. Betul? Yesaya 29:12. Betul nggak? Tuh. Ini diulang Allah di surat 96. Ayat 1. Ketika Rasulullah dihadapkan malaikat Jibril membawa wahyu pertama kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu di gua Selarong. Oh gua Hira. Aku khawatir keturunan rare. Di gua Hira. Itu ayat pertama. Baca dalam nama sama dengan yang disampaikan pada Yesaya. Jadi ini Musa, ini Yesaya, baru Isa. Urutannya begitu. Sirahnya. Disampaikan kalau Nabi penerima kitab itu tidak bisa baca. Oh ini kalau dibacakan di gereja Pak Kokut jamaah pindah Namiro. Disimpan ayat-ayat ini nggak akan mungkin dibacakan. Jadi Nabi kita tidak bisa baca itu sudah itu. Dan apa yang terjadi ketika saat itu dikatakan nggak bisa baca itu, maka Rasulullah bergetar beliau, berkeringat, mengatakan nggak bisa baca. Kemudian beliau lari. Lari kemana? Halo? Pulang. Menemui siapa? Khadijah. Loh Pak, diajari Rasulullah. Kalau ada masalah, pulang ke rumah menemui istri. Jangan kayak pasangan anak-anak sekarang Pak. Ada masalah, malah keluar. Buka botol. Mendem sama konco-konco. Wes gak wedi temen. Terus kalau ditanya temennya ini. Opo. Anu mas, tukaran sama istri. Apa kata temennya? Biasa mas. Itu bumbu rumah tangga. Hah, pertengkaran suami dan istri dikatakan bumbu rumah tangga. Ini akidah syaiton. Akidah siapa? Mari kita buktikan. Ibu-ibu dengar? Halo? Dengar? Tolong dijawab jujur.
Masakan itu enak pakai bumbu atau enak nggak pakai bumbu? Lek ngono tukaran terus karo bojomu. Lah rusak, akidah syaitan ini. Pertengkaran suami istri katanya bumbu rumah tangga. Nah, lek ngono tukaran terus tambah rusak rumah tanggamu kan gitu. Ini akidah syaitan. Apa yang terjadi? Begitu Rasulullah Muhammad pulang lari. Ini saya belum Islam dapat cerita ini dari kitab-kitab terdahulu. Dari hadis Rasul Muhammad SAW. Ya, Musnad Ahmad 1428 lengkap diriwayatkan oleh Khadijah sampai kepada Rasul sampai kepada sahabat yang terakhir merawatkan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Begitu ketemu istri beliau cerita, kaget Khadijah, kaget karena sebelumnya Khadijah juga dapat cerita ini dari pamannya. Jangan lupa loh, paman Khadijah siapa? Warokoh, ahli kitab, cuma garis lurus. Loh, gak cuma ini utok garis lurus zaman sekarang. Ahli kitab zaman dulu ada yang garis lurus, Pak. Apa garis lurus? Tidak menuhankan Nabi Isa menjadi anak Tuhan. Dan dia bercerita, nanti kalau suatu saat suamimu Muhammad ini dikejar-kejar orang dan dipaksa, berarti memang suamimu ini Nabi atau Rasul. Maka Khadijah bingung. Dan pada waktu menemui pertama kali di Gua Hira, itu Jibril bentuknya malaikat besar sekali, Pak. Pakai sayap. Pakai sayap enggak? Dari mana tahu malaikat pakai sayap? Hah? Dari mana? Dari cerita. Coba buka surat 35 ayat 1. Biar tahu kita, malaikat itu bersayap enggak? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli atnihatin masna wasulasa waruba'a. Oh, ternyata Allah yang mengatakan segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan untuk menyelesaikan semua urusan, yang memiliki sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Oh, ternyata malaikat bersayap itu firman Allah. Anak sekarang buat lagu malaikat tak bersayap. Ganti dia ada saya gini. Jelas-jelas malaikat bersayap. Dia sekarang lagunya yang terkenal, malaikat tak bersayap. Sudah. Maka disinilah Rasul Muhammad SAW begitu cerita kepada istrinya, sampai di rumah Khadijah tidak mungkin bentuk malaikat, biiznillah membentuk diri menjadi manusia. Sampai di depan pintu rumah Khadijah. Apa yang terjadi? Sampai di depan pintu Khadijah. Khadijah kan tahu cerita ini. Bener ndak ini yang ngejar suamiku ini kok maksa terus suruh baca. Ini malaikat. Gimana ngetesnya? Luar biasa. Rasulullah dipeluk. Dalam keadaan yang bergetar dipeluk. Jibril melihat itu tersipu. Kurang yakin dipangku. Betul-betul Rasulullah dipangku. Tambah tersipu Jibril. Masih belum yakin Khadijah, dibuka Pak hijab Khadijah. Begitu mau dibuka, belum sampai nampak. Jibril tahu, langsung balik kanan Jibril. Yakinlah Khadijah, ini malaikat. Sebab kalau bukan malaikat Pak, dibuka tambang ini. Wih, ayu, nirek. Wih, rambut. Malaikat gak doyan aurat bro. Makanya dia langsung balik kanan. Dan sejak itu Khadijah luar biasa. Perjuangannya mendukung dakwah Rasul. Yakin betul suaminya ini dikejar oleh jamus. Atau sebutan malaikat Jibril di kitab-kitab terdahulu. Masya Allah. Dibuka Pak, balik kanan langsung Jibril. Lah aku nek duduk malaikat tak ngene. Wahyu ini rambutnya. Malaikat gak doyan aurat itu. Maksudnya saudaraku. Luar biasa. Jadi Rasul disampaikan di semua kitab ini. Kemudian ketika saya coba di Injil. Nabi Isa, Rasulullah disinggung enggak ya? Ketik. Gak kira duwe gak sampean ya? Yohanes pasal 14 ayat 16, biar tahu kita siapa Rasulullah ini gitu loh. Biar tahu kita. Ketemu Yohanes 14 16. Ketemu? Nih. Dan aku akan meminta kepada Bapa. Loh, tulisannya Bapa ilak sing gaya arek dinoyo tadi. Supaya ketoke anaknya. Itu maksudnya meminta kepada Allah. Aku akan minta kepada Allah segera memberikan kalian seorang penolong yang menggantikan aku, yang akan menemani kamu selama-lamanya. Betul begitu? Kata selama-lamanya ini sampai diulang Allah di Al-Ahzab surat 33 ayat 40. Wa kana Rasul Muhammad qatamun nabiyyin.
bahwa Rasul Muhammad SAW itu adalah Nabi penutup hingga akhir zaman. Jadi nggak ada lagi. Jadi Nabi Isa itu sudah meminta kepada Allah supaya, karena merasa beliau ini nggak beres nanti kaumnya ini. Bener kan? Akhirnya dituhankan. Termasuk saya ngomong iki, biyen dulu, ya belum entos. Ya. Nah saudara-saudaraku, maka Rasul Muhammad SAW ini sangat luar biasa. Sehingga nanti ketika kita ada di padang mahsyar, di padang mahsyar, saat yaumal mizan, hari di mana amal ini ditimbang, yaumal jam'i, hari kita dikumpulkan, yaumuddin, hari pembalasan, yaumul yaksha, hari di mana pemberian kebahagiaan dari Allah, dan dikatakan dengan hari penghitungan. Allah akan menghadirkan semua kaum sesuai dengan mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir dimatikan hari kiamat. Dan Allah akan menghadirkan semua kaum ini nabinya masing-masing, rasulnya masing-masing. Dan di antara pengadilan ini ada seorang nabi yang selalu mendampingi setiap pengadilan. Siapa itu? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Kok nggak ada yang nyambung? Siapa itu? Rasulullah. Kenapa? Allah bilang apa tadi? Semua firmanku aku simpan di lisan. Dan Rasulullah ketika dibedah dadanya, dimasukkan, itu bukan cerita fiksi. Ini disampaikan di masa Nabi Musa. Bahwa semua firman Allah disimpan oleh beliau. Sehingga beliau itu ahli Taurat, ahli Jabur, ahli Injil, dan ahli Al-Quran. Maka besok di pengadilan akhir, beliau akan menjadi saksi. Dulu Pak, pada waktu saya masih di gereja, dulu di otak ini ditanamkan. Kalian akan masuk surga dan selamat kalau kalian mengikuti Yesus. Setelah saya pelajari, batin saya ini, preketek, begitu saya. Ternyata setelah saya pelajari, besok saksi akhir zaman itu Rasulullah. Buka An-Nisa 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Apa kata Allah? Bagaimana nasib orang-orang kafir nanti ketika kami mendatangkan seorang saksi dan rasul bagi setiap umat? Wajina bika ala haula'i sahida. Dan engkau Muhammad aku hadirkan sebagai saksi. Kenapa? Karena yang menyimpan semua firman Allah ada di lisan beliau. Jadi besok pertanggungjawaban kitab Jabur yang sudah dirubah menjadi Mazmur, itu Rasul akan meluruskannya. Kitab Taurat yang diubah menjadi Talmud, Rasul. Kitab Injil dirubah menjadi Bible. Apalagi Quran. Kalau aneh-aneh kita bertemu Rasul sendiri, maka disinilah Rasul menjadi saksi. Dan mereka-mereka yang mengingkari Rasulullah dan dolim terhadap beliau, pada hari itu minta sama Allah. Ayat 42-nya. Yaumaidi yawaddul ladina kafaru wa asaw rasul lau tusawa bihimul ard wala ya'tumunallaha hadisa. Apa kata mereka? Pada hari itu orang kafir dan yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap pada Allah, ya Allah, lau tusawa bihimul ard. Ya Allah, ratakan saja kami dengan tanah. Kenapa mereka minta itu? Bayangannya kalau diratakan kembali dengan tanah selesai. Padahal di depan itu neraka jahanam dibawa Allah. Neraka jahanam dibawa oleh Allah nanti di padang mahsyar. Ada di surat 89 Al-Fajr itu. Surat Fajr mulai dari ayat 23 sampai itu Allah bersama malaikatnya, malaikatus sofan sofa. Malaikat bersof-sof dan Allah jahanam itu dibawa. Dan jahanam ini makhluk. Menurut penjelasan hadis Rasul Muhammad SAW, jahanam ini makhluk yang punya tali kekang 70.000 tali kekang. Satu tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat. Loh coba. Jahanam neraka ini ada tali kekangnya. Jumlahnya 70.000. Satu tali kekang 70.000 malaikat. Ini kalau dikalikan 4,9 miliar malaikat. Makanya gak usah aneh-aneh sinau ilmu malaikat. Apal sampai 4,9 miliar. Sopoe jenenge. Gak usah aneh-aneh gitu loh. Ini perkasa semua yang megang ini di depan ini
Mereka semua ditampakkan ini di padang mahsyar neraka ini. Ikan kadek ditinggal ngopi. Hai ngopi saya cangkruk. Wah, mencetat ini neraka. Nggak peduli soleh, nggak soleh dimplok semua, Pak. Gagah-gagah ini. Ya, nggak ada yang mau ngopi nih mereka ini. Tak ada apa. Nah, saudara-saudaraku. Maka besok pengadilan akhir Rasulullah berpegang peranan penting sekali. Maka disinilah urgensinya mencontoh Rasul. Di sini urgensinya untuk mengikuti beliau, meneladani beliau, sehingga luar biasa kalau kita lihat cerita ini. Bukan cerita, ini sirah perjalanan yang terjadi betul pada Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di masa mendatang pun sudah Allah sampaikan. Dan coba kita lihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah. 13 tahun. Itu dakwah hanya dengan 2 metode. Cuman dengan tauhid, akhlak. Tauhid, akhlak. Belum ada syariat. Bahkan Homer belum dilarang. Itu kalau langsung Homer dilarang, Umar nggak ikut serta. Kenapa? Umar itu ahli buka botol. Bandare malah Umar itu. Iya, Khalifah Umar bin Khattab itu peminum kelas berat. Sampai-sampai beliau tuh nanya kenapa sih nggak boleh minum, sampai diturunkan 3 ayat penting itu di Al-Baqarah, ya Nisa sama di Al-Maidah, baru berhenti beliau dari buka botol. Ahli banget. Itu Homer belum diharamkan. Sholat semua masih belum bersyariat. Syariat baru diturunkan setelah beliau hijrah dari Mekah ke Yastrib yang disebut Madinah. Maka saat itu Rasul hanya dengan tauhid, akhlak, dan berat tugas beliau itu. Karena tugas beliau sebagaimana yang dimohonkan Nabi Isa tadi, menggantikan tugas seorang nabi yang kadung dituhankan oleh kaumnya. Jadi untuk mengembalikan tauhid ini tidak gampang. Buktinya sekarang saja jumlah penduduk dunia sampai hari ini, bukan sampai hari ini, sampai April tahun 2023 kemarin, PBB mengumumkannya, penduduk dunia 7,4 miliar. Dari 7,4 miliar, yang 4,7 miliar mereka. Yang Tuhannya ada 3, ada 5, rupa-rupa warnanya. Itu di sana. Sedangkan kita baru 1,3 miliar. Berat kan tugas Rasul yang memegang tauhid. Nah, akhlak Rasul begitu luar biasa ditunjukkan. Sampai-sampai beliau mengatakan dalam hadis beliau Bukhari Muslim lagi diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak." Aku diutus sesungguhnya untuk perbaikan akhlak. Dan berbicara masalah akhlak di dalam agama kita, itu ada 5 akhlak yang penting. Apa saja 5 akhlak yang penting ini? Insya Allah, kalau masih ada lagi Jumat kelima dan saya masih diberi amanah, besok materi besok adalah 5 akhlak dalam Islam. Yang pertama akhlak kepada Allah. Yang kedua akhlak kepada Rasulullah. Yang ketiga akhlak pada diri pribadi. Yang keempat akhlak kepada keluarga. Yang kelima baru akhlak kepada lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara. Bayangin, Islam ini luar biasa loh. Sampai urusan bangsa negara itu tercakup dalam akhlak. Ya. Makanya apalagi nih tahun depan ini. Tahun depannya ada tahun politik lagi. Ya. Nanti banyak sekali nih. Ya. Maka masjid jangan bicara politik kan gitu ya. Masjid tidak boleh bicara politik gitu. Ini kalau masjid nggak boleh bicara politik Pak. Saya nanya ini ya. Rasulullah mengatur negara dari mana? Kok tidak berani jawabnya? Rasulullah mengatur negara dari mana? Rasulullah memasang strategi dari mana? Rasulullah memberikan ilmu dunia dari mana? Rasulullah memberikan ilmu din dari mana? Masjid. Jadi kalau sampai masjid tidak bicara politik, itu yang goblok masjidnya atau takmirnya? Kalau masjid, ustadznya nggak boleh ngomong politik, bukan memihak, beda loh ya. Memihak itu beda. Memihak dengan bicarakan politik yang sebenarnya menurut Islam itu silakan. Kalau tidak boleh, yang goblok masjidnya atau takmirnya? Masjidnya yang goblok. Wa ya'muruna wa masjid. Orang-orang yang sesungguhnya memakmurkan masjid itu. Wa masjidil. Memakmurkan masjid itu baru orang yang beriman. Wa iqamas shalah wa yatuna zakat wa lam yakhsha ilallah. Dia tidak punya takut apapun kecuali takut kepada Allah. Surat 9 ayat 18. Inama ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir.
Jadi silakan. Nanti itu Pak, tahun depan nih banyak nanti yang tamu-tamu itu. Datang bawa kopiah dibagi, datang bawa sarung dibagi, datang bawa baju koko, bawa mukena, bawa sajadah, sambil pesan lagi. Tolong ya Pak, bacakan kami ayat kursi. Itu Pak, kalau dia sudah dapat kursi, lali ke masjid. Kalau dia dapat kursi dan tidak ingat sampean, nggak akan bagi-bagi lagi. Nah, para takmir, kalau nanti dapat tamu model begini, tolong siapkan Pak, kopi yang kental dan jangan dikasih gula. Suguhkan. Kalau, kok pahit Pak? Iya, manisnya sudah dijanji-janji dan lisan Bapak. Nah, saudara-saudaraku. Maka Rasul Muhammad SAW pun sampai mengingatkan pada kita. Sahih hadisnya. Kalau memilih pemimpin nanti, carilah pemimpin yang punya IT dan punya staff. Kalau dia tidak punya IT dan tidak punya staff, jangan dipilih. Dan ini Quran, ada di surat As-Sajdah. As-Sajdah surat berapa tuh? Ayat 29. Ada di sana. Ya. Bahwa pemimpin itu ditetapkan oleh Allah. Maka kalau cari pemimpin, itu cari yang punya IT dan yang punya staff. Kalau dia tidak punya IT, tidak punya staff, jangan dipilih. IT tulisannya apa? I dan T. I-nya apa? Iman. Iman. Cari yang dia beriman. T-nya takwa. Cari yang takwa. Kita bisa melihat kok. S-nya sidik. Ya. Terpercaya. Kalau sidik CS, mudrukan. Jadi sidik terpercaya. T-nya tablik. Tablik itu yang diucapkan itu wa ya'muruna yisbadul usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini perintah Rasul. Maka cara pemimpin itu yang ucapannya itu membawa amar ma'ruf dan nahi munkar. Ucapannya tablik, tidak menjadikan perpecahan atau perselisihan, tapi yang diucapkannya sebuah kebenaran. Bahkan wa'ad hadil usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan usul daripada akidah serta suluk atau akhlak ini adalah membawa yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Itu tablik. A-nya amanah. Jadi kita bisa lihat mana yang amanah, mana yang tidak banyak ngomong, selesai, mana yang ngomong tok tidak jadi-jadi. Itu kalau zaman saya kecil namanya KKO. Kakean ngomong. Nah, itu zaman saya dulu kecil. F-nya fatona, cerdas. Dia carilah pemimpin yang seperti itu. Jadi kalau ustadznya nanti menyampaikan ilmu politik tapi dengan garis Islam, ada hadisnya, ada Qur'annya, jangan dilarang, silakan. Tapi jangan sekali-sekali di masjid untuk memihak. Itu gak adil namanya. Tapi memberikan ilmunya harus. Bahkan dalam Ali Imran ayat 28, kalau katakan di sana, la yattakhidil mu'minina kafirina aulia amin dunil mu'min. Maka hendaknya seorang mukmin itu memilih pemimpinnya yang mukmin. Ya. Bukan yang mukmin. Mukmin itu sekarang juga bisa dilihat, Pak. Ada yang casingnya mukmin tapi tidak mukmin. Ya. Maka pilihlah seperti itu. Kalau besok bisa ada tiga misalnya. Pasangan pertama, dua-duanya kafir misalnya. Kaya, pinter-pinter. Yang pasangan kedua misalnya ketuanya kafir, ketuanya muslim, wakilnya kafir. Kaya-kaya tapi gak sepatio pinter tapi lumayan. Ini biasa-biasa tapi muslim semua dua-duanya. Milih mana? Muslim saja. Walaupun gak kaya sebagaimana yang paslon lainnya dan mungkin gak sepandai itu. Tapi kalau kita tawakal kepada Allah, kan Allah yang mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Nanti Allah yang akan mencukupkan. Di mana mencukupkannya? Menteri-menterinya. Allah yang akan menyiapkan nanti menterinya yang bekerja. Gitu. Dibuat cerdas-cerdas menterinya sehingga membantu kinerja karena kita tawakal. Tapi kalau kita lihat dari Ali Imran 28, kalau kita memilih yang tidak seperti yang Allah inginkan, rahmat Allah akan dicabut. Baca baik-baik, la yattaqidil mu'minina kafirina auliya amin dunil mu'min wa may yaf'al dzalika antahum minhum tuqah. Ini ditarik rahmat oleh Allah. Maka saudara-saudaraku, ikuti apa yang Rasul sabdakan buat kita. Maka Rasul menyampaikan segala sesuatu kepada kita.
Cara kita bermuamalah, cara kita beribadah. Bermuamalah contoh Rasul dengan baik. Rasul gak pernah mencuri timbangan. Rasul gak pernah bersumpah palsu dalam dagangan. Rasul jujur dalam setiap perkataannya. Lihat saja beliau. Dan beliau itu orangnya sangat pemaaf. Sangat pemaaf. Rasulullah dilempar batu bocor gak? Halo? Bocor. Pada waktu dipukul Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Khalid giginya tanggal gak? Tanggal. Waktu diminta dicabut ini utang kurmanya, brodol enggak itu bajunya? Brodol. Rasulullah itu syar'i. Syar'i. Kalau sakti itu limbar. Itu sakti. Ya, demonya kemarin dikasih papan, dilewati sepur tumbuk, stum, enggak apa-apa. Ayo coba sampean turu kayak ono papan, kok kon liwat sepur tumbuk, meletet, Bro. Jadi bedanya kalau Rasul itu syar'i. Makanya Quran ini pun Rasul membawa Quran ini dengan kalimat Allah luar biasa di ayat surat 10 ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatal lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang pada kalian nasihat langsung dari Allah Rabb kalian, Quran. Dia obat segala penyakit, sifa'u lima fis sudur, terutama penyakit hati. Dia petunjuk, dia rahmat bagi yang mengimani. Tuh. Jadi Quran ini Rasul bawa sebagai nasihat, bukan untuk sakti-saktian, ya. Jangan aneh-aneh sama ayat Allah. Dibacok gak tedas, dijojoh brodol, gitu. Isok ngilang, gak iso balik, ya. Jangan aneh-aneh. Quran untuk nasihat, ya. Wa yabiduna binasihatil ummah, kata Rasul. Quran ini untuk nasihat umat. Nah, mudah-mudahan dengan saya sampaikan betapa luar biasanya Rasul kita Rasulullah Muhammad SAW yang dari kitab-kitab sebelumnya sudah Allah tetapkan dan disebutkan, dinubuatkan sampai dengan Quran, maka jangan ada keraguan dalam meneladani beliau dalam dinamika kehidupan kita, dalam beribadah, bermuamalah, berukhuwah, berakhlakul karimah dan bersyariat. Karena Allah katakan uswah hasanah, betul-betul keteladanan yang baik ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Karena jaminan yang Allah berikan pada kita-kita yang mampu untuk meneladani beliau sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semua hidayah, inayah, bimbingan, pertolongan. Agar setiap amal soleh kita ada di atas Quran, ada di atas sunnah dan ijma' ulama yang diridhoi Allah. Karena apa? Musuh kita berat. Musuh kita berat. Musuh terbesar yang paling utama itu Syaiton, iblis. Dan dia sumpah lagi di depan Allah. Sumpahnya tidak main-main. Sumpahnya begini. Qala fabima aqwatani lakudana lahum sirotokal mustaqim. Ya Allah, karena aku sesat. Surat 7 ayat 16. Karena aku sesat, maka aku akan menghadang hamba-hambamu dan menghalangi hambamu dari petunjukmu yang lurus. Jadi kalau kita dapat petunjuk yang lurus, dia bagian membengkokkan. Contoh, sabar. Sabar. Sabar itu dalam Islam 3. Wahal kulimna sabri, itu Rasul mengatakan ikhlas, sabri indal bala, waridho bimuril qada. Bukhari Muslim lagi. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sabar itu 3. Ikhlas, tidak mengeluh, dan menerima ketetapan Allah. Iblis juga membuat apa punya dia? Sabar itu ada batasnya. Loh, gak kurang ajar coba. Sabar menurut agama kita, kaidah syar'i yang diajarkan Allah dan Rasulnya, ikhlas, tidak mengeluh dan menerima ketetapan Allah. Iblis buat sabar itu ada batasnya. Terus koncone ngomong, Mas, bales Mas, kesabaran kok ono batas iki kenemenen. Akhirnya buyar kita yang mencoba ikhlas, mencoba untuk tidak mengeluh dan menerima kata Allah. Ini kena setan das ireng. Belum lagi dia. Makanya di ayat 17-nya surat 7, coba buka surat 7 ayat 17-nya. Tadi kan 16, dia sumpah akan menghalangi hambanya dari semua petunjuk Allah yang lurus. 17-nya Suma la aitanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shamalahim wa la tajidu aksarahum syakirin.
Aku akan menghadang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Itu. Kenapa tidak bisa dari atas? Ada yang tahu? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Kenapa nggak bisa dari atas iblis? Innallaha sumastawa alal ars. Karena Allah di atas, dia tidak bisa. Kenapa tidak bisa dari bawah? Karena Masjid Namirah dan masjid-masjid lainnya di muka bumi ini masih didatangi hamba Allah yang mau bersujud kepada Allah. Kalau sudah masjid-masjid nggak ada lagi yang sujud, tembus kita oleh iblis dari bawah. Kalau sudah tembus dari bawah, judulnya nyenyek tun. Tidak ada pertolongan sudah. Tapi kalau selama hamba-hamba Allah masih sujud di bumi ini, man hadakul abdihi minallah sajadu fil ard, itu tidak bisa ditembus. Kalau masih hamba Allah menyujudkan kepalanya, menyembah Allah, tidak bisa tembus dari belakang. Ada yang tanya, Ustaz, apa yang dari depan itu? Tuh, dari kitab tafsir dikatakan, depan itu apa? Nafsu. Jadi menghadang dari depan itu nafsu. Nafsu, harta, pangkat, jabatan. Nah ini nafsu. Kalau yang belakang Ustaz, pertemanan, komunitas. Sampai-sampai Rasul mengeluarkan hadis. Apa hadis Rasul? Kalau kamu berteman dengan tukang las besi, mambumu sangit. Kalau kamu berteman dengan penjual parfum, baumu wangi. Sampai di sini. Karena pertemanan, kalau itu pintu masuk. Kalau kanan itu hosful fikri. Apa? Perang pemahaman. Ini kanan. Contoh nih, semua agama itu sama. Hosful fikri nih. Loh, kalau semua agama sama, aku gak pindah, Rek. Kenapa saya pindah? Karena tidak sama. Tapi hosful fikrinya semua agama sama. Mana samanya? Cara ibadahnya beda. Ada yang pakai biting diobong, tuk cek, tuk cek terus diincepno ya kan? Ada yang pakai kembang setaman, jajan sepasar, uang receh ya kan? Taruh di duduk malah dibuang di jalan. Ada yang pakai busuk nyanyi, ada yang pakai gitar. Nah ini dulu nyanyi, wah itu gitaran. Ada yang pakai organ, pakai trompet coba. Kalau kita dari takbiratul ihram sampai salam seluruh dunia sama. Mana dibilang sama? Tidak sama. Yang diibadati juga lain. Kita la ilaha illallah. Saya dulu 3 in 1 sebelum masuk Islam. Malah ada yang Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Bledos siji jono papat malah. Di mana samanya? Enggak sama. Ini Ghusul Fikri. Ustaz kurang 1 katanya. Yang kiri. Nah yang kiri ini. Apa yang kiri ini? Kiri ini keluarga. Keluarga. Karena bagi suami, anak istri itu fitnah. Bagi istri itu suami dan anak fitnah. Maka jaga baik-baik pintu dari keluarga ini. Makanya Rasul sampai pesan pertama kali menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pertama kali pesannya apa? Amsik alaina lisana. Jaga lisan kalian. Karena pertengkaran rumah tangga Islam itu kebanyakan masalah komunikasi. Atau nek dari arek Lamongan urusan cangkem. Iya. Ini perpisahan, perpecahan. Maka berkomunikasilah dengan baik. Panggillah dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan, lembut, ya. Jangan Rasul aja kalau manggil Aisyah yang cemburu. Kalau dia cemburu pipinya memerah, Pak. Dipanggil ya Humairah. Tetangga saya manggil istrinya teng teng teng. Saya tanya, Mas bocor apa bojomu kelenteng? Ya Allah. Malah ada yang bes. Apa Mas? Rembes. Astagfirullah. Itu panggilan sayang, pret. Jangan gampang mengatakan panggilan sayang. Wala ismuka fakuli bidu'a. Rasul mengatakan panggilan-panggilan nama yang kau sebutkan itu bagian dari doa. Sampeyan gelem bojo sampeyan kayak kucing rembes ya gitu. Oh, itu panggilan sayang, pret. Panggil dengan panggilan-panggilan yang baik ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diberikan oleh Allah hidayah, inayah, bimbingan dan pertolongan. Dan kita bersolawat kepada Rasul tercinta Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Memaknainya adalah ketika yang bersolawat itu Allah. Ini kemuliaan bagi Rasulullah Muhammad SAW.
Dan ketika yang bersolawat ini malaikat, ini keberkahan bagi beliau. Dan kalau kita yang bersolawat, hakikatnya, ini saya baca di 3 kitab tafsir ini, hakikatnya itu ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah. Bahkan kita masih membutuhkan syafaatnya. Dan secara tidak kita sengaja, kita itu kalau sholat fardu tok saja, fardu tok loh ya, nggak pakai yang lain, itu antum sudah bersolawat 17 kali loh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama sholaita ala Ibrahim itu sudah di tasawuf antum itu sudah sholawat. Itu kalau fardu tok. Apalagi kalau antum rawatib, qobliyah diambil, ba'diyah diambil, ditambah duha, ditambah tahajud, tambah witir. Sudah berapa kali antum berselawat? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua yang hadir umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halan thayyibah, jadikan amal soleh dan ibadah kita di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama yang diridhai Allah, sehingga Allah jadikan amal soleh kita, amal ibadah kita menjadi amalan yang soleh, solihah, makbula wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan dalam renungan Maulid Nabi, memperingati kelah Nabi. Kita jadi tahu siapa Nabi kita, bagaimana diutamakannya beliau oleh Allah Rabbuna wa ta'ala, disebutkan di kitab-kitab terdahulu dan menjadi contoh terbaik. Semoga Allah menjadikan kita senantiasa di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.